Assalamualaikum anak-anak, apa kabar hari ini? Sudah siap belajar hari ini? Terima kasih. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak minta tolong kalian rapikan dulu tempat duduknya ya, supaya kalian nyaman dalam belajar. Terima kasih sudah merapikan tempat duduknya. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa di dalam hati bersama-sama. Supaya apa? Supaya pembelajaran kita dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, sebelum kita mulai, setelah kita membaca doa, Bapak akan absen dulu. Coba lihat, tengok kanan dan kirinya teman-temannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah. Baik, mari kita mulai pemata pelajaran kita pada pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang sholat 5 waktu. Sebelum kita mulai tentang pelajaran sholat 5 waktu, Bapak akan review dulu atau nanya-nanya dulu sama kalian tentang mata pelajaran yang minggu lalu Bapak sampaikan. Kalian masih ingat apa mata pelajaran yang minggu lalu Bapak sampaikan? Agnia, ingat nggak? Ingat, bagus. Tentang apa? Tentang toharo, ya pinter. Agnia masih ingat pelajaran kita minggu lalu adalah tentang toharo. Baik, apa yang telah diingat? Coba, siapa lagi yang ingat? Apa yang dimaksud dengan toharo? Toharo adalah, siapa yang mau jawab? Kenia? Apa yang dimaksud dengan toharo? Masih ingat nggak? Ingat ya? Baik, terima kasih. Apa menurut Kenia, toharo artinya adalah bersuci atau mensucikan diri dari najis dan hadas. Terima kasih ya Kenia dan Agnia. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, marilah kita lanjutkan mata pelajaran kita pada hari ini tentang sholat 5 waktu. Sebelum kita mulai, Bapak punya pertanyaan dulu nih. Bapak punya pertanyaan tentang sholat 5 waktu. Pertanyaan yang pertama, berapa kali kalian melaksanakan sholat dalam satu hari satu malam? Siapa yang mau jawab? Agnia, tolong dijawab. Berapa kali? 5 kan? 5 kali, betul. Kenia, tahu nggak hal-hal yang membatalkan sholat? Tidak tahu. Masa tidak tahu? Cuman sedikit tahunya, nggak apa-apa. Coba ada berapa Ken? Yang pertama, tertawa. Betul, kalau kita sholatnya tertawa maka sholatnya tidak sah. Baiklah, untuk selanjutnya marilah kita bersama-sama mengamati video yang akan Bapak tayangkan berikut ini. Tolong diamati dengan seksama, jangan ribut, jangan bercanda agar apa yang kalian amati dapat kalian pahami. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas tata cara gerakan sholat yang benar. Sebelumnya saya akan memberikan pengertian tentang sholat. Setiap muslim mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat fardu 5 waktu dalam sehari seperti yang sudah tertuang dalam rukun Islam yang kedua. Sholat memiliki banyak keutamaan yang dapat diperoleh dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Sholat secara bahasa memiliki makna doa, sedangkan secara istilah, sholat adalah sebuah ibadah yang hukumnya wajib, terdiri dari ucapan dan gerakan yang awalnya diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan mengucapkan salam. Sholat mempunyai arti berupa gambaran jiwa sholat, yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh dan sebenar-benarnya, yang juga dengan sepenuh hati dan jiwa raga, dengan segala kekhusyuan di hadapan Allah, serta ikhlas yang didasari dengan hati yang selalu berzikir, berdoa, dan memujinya. Hukum sholat memiliki hukum yang dapat dikategorikan sebagai sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu merupakan sholat yang wajib hukumnya untuk dikerjakan atau dilaksanakan oleh setiap orang muslim. Sholat sunnah merupakan sholat yang dianjurkan atau disunahkan namun tidak diwajibkan. Melaksanakan sholat tidak dapat dilakukan jika Anda tidak memiliki ilmunya. Anda haruslah mengetahui mengenai syarat sholat wajib yang terpenuhi dalam melaksanakan sholat. Syarat wajib sholat ada 3, yaitu pertama Islam, yang kedua balaig, yang ketiga berakal. Tidak hanya syarat wajib,
terdapat juga syarat sah sholat yang perlu diperhatikan. Syarat sah sholat yang pertama yaitu sucinya badan dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat dengan pakaian suci. Yang ketiga, berada di tempat suci. Yang keempat, tahu pasti terhadap waktu masuknya sholat. Yang kelima, yaitu menghadap kiblat. Pada video ini akan dibahas mengenai tata cara gerakan sholat yang benar. Yuk simak penjelasannya. Gerakan sholat yang pertama yaitu berdiri tegak menghadap kiblat dan membaca niat. Kemudian takbir sambil membaca Allahu Akbar. Lalu bersedekap membaca doa iftitah, kemudian membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek dalam Al-Quran lainnya. Ruku sambil membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. I'tidal bangun dari ruku membaca Sami Allahu liman hamidah, lalu berdoa membaca Rabbana lakal hamdu. Sujud dengan membaca Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Duduk di antara 2 sujud dan membaca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sujud lagi membaca Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Tahiyat awal dan kemudian tahiyat akhir. Perhatikan cara duduk dan jari telunjuknya. Diakhiri mengucap salam dengan tengok kanan dan tengok kiri. Ya, bagaimana tadi video pembelajarannya cukup menarik dan mudah dipahami, bukan? Terima kasih, kita sudah sama-sama tadi mengamati videonya. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, selanjutnya setelah mengamati video, mari kita bersama-sama untuk membuat kelompok. Bapak minta kita akan membuat 4 kelompok ya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kalian masing-masing memilih angka mulai dari angka 1, 2, 3, dan 4. Setiap siswa yang mendapatkan angka 1 silakan berkumpul dengan teman-temannya yang sama-sama mendapatkan angka 1. Begitu juga seterusnya. Setiap siswa yang mendapatkan angka 2 maka berkumpul dengan teman-temannya yang mendapatkan angka 2, dan seterusnya. Terima kasih. Kita sudah buat kelompok ya. Sekarang sudah ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Bapak minta pada saat diskusi tolong ikuti diskusinya secara aktif, karena pada saat kalian berdiskusi Bapak akan menilai kalian masing-masing. Baik, untuk tugas diskusinya ada di LKPD ini ya. Silakan kalian baca tugasnya, kemudian kalian berdiskusi secara aktif untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada di LKPD ini. Baiklah anak-anak, terima kasih atas aktivitas diskusinya. Bapak sangat mengapresiasi kegiatan kalian dalam berdiskusi. Semuanya aktif, semuanya saling memberikan masukan, dan semuanya saling mengisi. Terima kasih ya. Baik, setelah kita berdiskusi, mari kita bersama-sama untuk memprestasikan. Bapak minta setiap satu kelompok itu diwakili oleh 1 orang untuk memprestasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok pertama ya. Kelompok pertama tadi diskusi tentang apa? Tentang sunnah ab'ad di dalam sholat. Silakan perwakilan dari kelompok 1 siapa? Agnia, boleh. Silakan Agnia berpresentasi. Ya, give applause untuk kelompok 1. Terima kasih ya. Tadi menurut kelompok 1 yang telah didiskusikan, sunnah ab'ad itu banyak sekali macamnya. Menurut kelompok 1 yang dinamakan sunnah ab'ad adalah gerakan atau aktivitas sunnah di dalam sholat yang apabila ditinggalkan atau lupa dikerjakan maka harus diganti dengan sujud sahwi. Tadi apa saja Agnia? Ya, yang pertama adalah qunut. Salah satunya adalah doa qunut pada saat sholat subuh. Rakaat kedua sebelum sujud setelah ruku maka kita yang melaksanakan sholat subuh maka harus ditambah dengan qunut. Nah, qunut itu menurut kelompok 1 adalah bagian daripada sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad ketika kita meninggalkan qunut maka sebelum salam harus ditambah dengan sujud
sahwi. Terima kasih ya. Sekarang kelompok 2, siapa yang mau presentasi? Kenia. Silakan Kenia maju ke depan. Ya, kita beri tepuk tangan lagi. Give applause untuk kelompok 2. Bagus sekali ya presentasinya. Tadi kelompok 2 mendiskusikan tentang sunnah hayat. Menurut kelompok 2, sunnah hayat adalah aktivitas atau gerakan sunnah di dalam sholat yang apabila ditinggalkan atau terlupakan maka tidak harus diganti dengan sujud sahwi. Kelompok 2 tadi memberikan contoh adalah gerakan takbiratul ihram, gerakan mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram. Menurut kelompok 2, gerakan mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram itu termasuk sunnah hayat. Apabila kita tidak melakukan atau terlupakan mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram, maka tidak harus diganti dengan sujud sahwi. Terima kasih ya kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Silakan kelompok 3 salah satu temannya yang laki-laki ya sekarang. Fauzan, Bapak minta silakan kamu mewakili kelompok 3 untuk presentasi di depan. Ya, give applause untuk kelompok 3. Terima kasih ya, kelompok 3 juga sangat bagus sekali dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Tadi kelompok 3 berdiskusi tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Betul, diantaranya menurut Fauzan adalah tertawa. Betul, apabila kita sholat kemudian kita tiba-tiba tertawa, maka sholatnya tidak sah menurut kelompok 3. Sekarang yang terakhir kelompok 4. Kelompok 4 silakan perwakilannya laki-laki lagi. Tadi Kamia sudah, Agnia sudah, Fauzan sudah. Bapak minta juga laki-laki ya untuk mewakili kelompok 4. Siapa yang mau maju ke depan kelompok 4? Anton, silakan Ton maju ke depan Ton. Ya, terima kasih juga. Ya, kita give applause untuk presentasi kelompok 4. Kelompok 4 menyampaikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Tadi kelompok 4 mendiskusikan tentang beberapa rukun sholat. Di antaranya adalah niat dan berdiri bagi yang mampu. Berdiri itu menurut kelompok 4 adalah bagian daripada rukun sholat. Apabila kita mampu untuk berdiri di dalam sholat, maka wajib berdiri ya. Begitu ya dari kelompok 4. Ya, terima kasih. Tetapi katanya, kata kelompok 4 tadi, apabila kita tidak mampu berdiri, maka sholatnya boleh sambil duduk. Terima kasih ya. Mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 semua sudah memprestasikan hasil diskusinya. Bapak ucapkan terima kasih. Dan mari kita bersama-sama setelah ini menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, akhirnya sekarang kita berada di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Oleh karena itu sebelum kita tutup, Bapak akan mereview dulu, merefleksi dulu bagaimana kegiatan pembelajaran kita hari ini. Cukup mengenakan atau sebaliknya sulit? Enak ya? Alhamdulillah, terima kasih. Oleh karena itu sebelum ditutup lagi, mari kita membuat kesimpulan bersama-sama. Yang pertama, tadi setelah kita pelajari, setelah kita mengamati video dan setelah berdiskusi, apa yang bisa kalian simpulkan tentang sholat? Pengertian sholat yang menurut bahasa artinya betul doa. Baik. Yang kedua, pengertian sholat menurut istilah apa? Coba tolong jawab satu-satu. Ya, betul juga, pengertian sholat menurut istilah adalah gerakan dan ucapan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Betul. Kemudian syarat sah sholat ada apa saja? Ayo Kania. Syarat sah sholat itu ada apa saja? Ya, bagus, terima kasih. Syarat sah sholat yang pertama adalah suci. Suci dari apa? Dari hadas dan najis. Yang kedua, ya, kalau perempuan itu tidak sedang haid. Kalau syarat wajib sholat ada apa saja? Agnia? Ya, Agnia juga bagus. Syarat menurut Agnia, syarat wajib sholat yang pertama adalah Islam. Betul ya? Yang kedua, balik. Betul. Terima kasih. Selanjutnya, yuk. Ingat tadi materi tentang hal-hal yang membatalkan sholat ada berapa? Ada 10, betul. Siapa yang mau menyimpulkan bahwa ke-10 hal yang dapat membatalkan sholat itu apa saja? Iya, rohana, betul. Yang pertama adalah tertawa. Yang kedua adalah melakukan gerakan lebih dari 3 kali. Yang ketiga adalah makan dan minum, dan seterusnya ya. Baik. Jangan lupa
anak-anak sekalian tetap belajar di rumah, tetap semangat belajarnya dan kerjakan LKPD yang Bapak berikan tadi. Terima kasih atas segala perhatian dan dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk menutup, marilah kita sekali lagi bersama-sama untuk menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon doa kepada Allah agar pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih atas segala perhatiannya.